Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aris Budi Pratekto. Kali ini kita berada di Bromo. Cukup perjuangan ini tadi, kami menuju ke sini, saya beserta tim. Karena ternyata Bromo sampai dengan hari ini, Minggu 20 Juni 2020, masih tertutup untuk pengunjung. Jadi ya lumayan perjuangan untuk bisa nyampe ke sini. Hanya saja tujuan utama tadi sebetulnya kita maunya di puncak, tapi kita tidak bisa sampai di sana. Saya rasa saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan bagaimana Bromo. Karena Bromo sudah banyak dikenal, bukan hanya secara nasional tapi juga internasional, merupakan salah satu ikon dari Indonesia. Pada kali ini saya sendiri ingin kita akan mengulas mengenai narkoba. Ya, namanya kesehatan itu memang berhubungan juga dengan narkoba. Selain saya sendiri memang juga pernah tergabung di BNN, dalam hal ini BNN Kabupaten Pasuruan. Dan bidang saya memang membidangi masalah-masalah narkoba. Tapi di Dinas Kesehatan pun saya juga membidangi masalah narkoba juga. Kalau kita berbicara narkoba, itu sebetulnya kita membicarakan satu zat yang sangat banyak sekali. Tidak hanya sebatas sabu, kokain, ganja, tidak hanya sebatas itu. Bahkan ada zat-zat yang mungkin Anda semua juga tidak menyangka bahwa itu sebetulnya juga narkoba. Yang setiap hari justru Anda nikmati, Anda konsumsi. Rokok misalnya. Rokok itu tembakau, tembakau itu adalah narkoba juga sebetulnya. Kopi itu juga narkoba. Bahkan teh itu juga narkoba. Jadi kita tidak hanya melulu mengenai yang sudah banyak dikenal melalui berita mengenai sabu, ganja, putau, dan lain-lain, ekstasi. Tapi saya tidak membahas di masalah zatnya. Saya tidak membahas mengenai zat narkoba tersebut. Yang akan saya bahas adalah bagaimana atau kenapa narkoba jangan sampai pernah, atau narkoba jangan pernah diberantas. Mungkin cukup mengherankan, cukup mengejutkan. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita melihat sejarahnya, sejarah dari narkoba, itu sudah ada ditemukan lama jauh sebelumnya. Yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, di Sumeria. Kalau sekarang ditanya Sumeria itu mana? Kalau sekarang Sumeria itu sebetulnya ada di selatan Irak. Jadi negara Irak bagian selatan itu dulu ada namanya negara Sumeria. Nah di situ banyak sekali tumbuh opium di pegunungan-pegunungannya. Dan pada saat itu 2000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Sumeria sudah mengenal opium, bahwa opium itu ternyata ada gunanya. Mereka menyebutnya dengan hulgil, artinya adalah obat yang menggembirakan. Sehingga mereka pakai hulgil itu atau opium itu untuk obat tidur dan obat anti nyeri. Manakala ada yang terluka, misalnya pada satu peperangan, itu mereka memberikan anti nyerinya dengan opium. Ini sudah mulai agak gerimis rupanya. Jadi, tidak apa-apa. Kalau gerimis sedikit-sedikit sih, semoga sebentar lagi hujan uang malah lebih bagus. Ini hujan air, tapi lebih baik hujan air lah ketimbang hujan yang lainnya. Jadi itu tadi kembali ke sejarahnya. Diawali dari situ, lalu beruntun mulai tahun 330 sebelum Masehi, di mana
opium mulai disebarluaskan ke dunia. Yang pertama kali menyebarkan adalah Alexander Agung. Pada saat itu dibawa ke India, opium ini, tapi bukan untuk pengobatan, untuk bumbu masak oleh Alexander Agung di sana. Loh, kenapa dipakai bumbu masak? Karena dia bisa memberikan efek relaksasi. Jadi apabila satu masakan diberi salah satu unsurnya adalah opium, itu makanan itu akan memberikan relaksasi yang pertama. Yang kedua justru seperti appetizer, seperti orang itu selalu ingin makan lagi. Nah, itu di masa-masa sebelum Masehi. Bagaimana sejarahnya di masa sesudah Masehi? Kita mungkin pernah tahu atau pernah membaca, pernah mengenal, mendengar adanya perang candu. Perang candu itu adalah perang antara Inggris melawan Cina. Waktu itu Cina masih dikuasai oleh Kekaisaran Manchuria. Terjadi pada tahun 1839 sampai 1842. Jadi 3 tahun perang itu. 3 tahun. Kenapa terjadi perang candu seperti itu? Karena Inggris selalu berusaha memasukkan opium ke Cina. Di satu sisi, pihak Kekaisaran Manchuria melihat bahwa candu ini membawa efek yang menghancurkan bangsanya. Karena terjadi banyak sekali pecandu di Cina pada saat itu. Akhirnya Kaisar Manchuria waktu itu menutup semua akses pelabuhan. Tujuannya adalah agar opium ini tidak lagi masuk ke Manchuria. Terutama pelabuhan besar yang sekarang dikenal dengan Xianqing. Dengan adanya penutupan akses itu, Inggris sendiri merasa dirugikan, akhirnya melakukan penyerbuan besar-besaran ke Manchuria. Dan ternyata kalah, makanya akhirnya sampai dengan beberapa akses pelabuhannya harus dibuka. Lalu termasuk Hong Kong itu menjadi wilayah Imperial Inggris, diserahkan sebagai wilayah Imperial Inggris. Baru beberapa tahun lalu sudah dikembalikan lagi oleh Inggris karena itu juga berhubungan dengan perjanjian Tiananmen pada saat itu. Pada saat terjadi penyerahan Kekaisaran Manchuria itu. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita melihat sejarahnya, di Indonesia mungkin ada yang pernah tahu atau seperti Anda sendiri mungkin pernah mendengar nama Oei Tiong Ham. Oei Tiong Ham itu memang pendatang dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Dia datang pertama kali pada usia masih 16 tahun waktu itu. Dan akhirnya dia menjadi Raja Gula. Dikenal sebagai Raja Gula, pengusaha besar, orang terkaya se-Asia Tenggara pada saat itu tahun 1899. Jadi sekitar 60 tahun dari peristiwa Perang Candu di Cina. Tapi ternyata sebelum dia menjadi Raja Gula, bahkan dia melebarkan sayap bisnisnya bukan hanya di bidang gula. Macam-macam, ada perbankan, ada macam-macam. Dan sayap bisnisnya hingga sampai ke Amerika. Di Belanda juga ada, di Amerika ada. Dia ternyata digunakan oleh Belanda pada saat itu, diberikan konsesi keistimewaan penuh terhadap dia untuk memasok opium dan memasarkannya di Indonesia. Tujuan oleh Belanda agar masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada saat itu semuanya ya seperti dibodohkan lah dengan mengkonsumsi opium. Karena orang kalau sudah mengkonsumsi opium itu daya halusinasinya udah kemana-mana, sehingga dia bekerja pun tidak, yang jelas ekonominya juga terkuras.
Tapi di satu sisi, di pihak Belanda, termasuk Oei Tiong Ham, itu pendapatannya akan besar sekali. Itu terjadi dari tahun 1899 sampai 1900 sekian, saya lupa itu Oei Tiong Ham sampai berapa itu. Nah, tapi meskipun ada monopoli perdagangan opium oleh Belanda dengan kaki tangannya, kepanjangan tangannya si Oei Tiong Ham, ada terjadi penyelundupan opium dari luar masuk ke Indonesia. Yang terbesar itu melalui Lasem. Lasem pada saat itu merupakan satu kota perniagaan yang cukup bagus, yang bagus sekali bahkan. Dan di situ juga ada didirikan rumah candu. Bagaimana dengan situasi di Indonesia sekarang? Tentunya yang seperti kita bicarakan dari tadi, yaitu mengenai narkoba. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu narkoba itu apa. Narkoba itu sendiri sebetulnya merupakan singkatan, yaitu narnya itu narkotika, ko-nya itu psikotropika, dan ba-nya itu bahan adiktif. Jadi kalau kita bicara narkoba, artinya kita berbicara ribuan zat, mulai dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Tapi kalau kita bicara narkotika, itulah yang memang sering kita jumpai, atau yang sering kali menjadi berita, yaitu seperti sabu, ganja, ekstasi, puto, dan sebagainya. Kalau psikotropika itu lebih dikenal dengan obat penenang atau obat tidur. Nah, kalau bahan adiktif, inilah yang setengah celaka kalau kita bicarakan ini. Karena bahan adiktif itu banyak sekali. Yang seperti tadi juga sudah saya singgung, mulai dari rokok, kopi, teh, bahkan lem itu bahan adiktif. Makanya ada anak ngelem segala macam. Kembali bagaimana dengan situasi di Indonesia? Situasi narkoba di Indonesia itu seperti fenomena gunung es. Sebetulnya hanya puncaknya saja yang nampak. Sedangkan dasarnya ini begitu besar. Kalau kita melihat data Kemenkumham, di mana data yang saya dapatkan adalah data dari tahun 2016, bahwa tahanan maupun narapidana di Indonesia, narapidana maupun tahanan dengan kasus narkoba itu separuh dari kasus kriminalitas. Kalau kriminalitas totalnya itu ada sekitar 66-70%, kasus narkobanya itu sekitar 31%. Artinya separuh dari kriminalitas. Dan sebetulnya pecandu atau penyalahguna narkoba bukan di sana tempatnya, bukan di penjara tempatnya. Mereka harusnya ada di lembaga-lembaga rehabilitasi. Tapi ya lagi-lagi di negara kita masih bisa dihitung jari lembaga rehabilitasi untuk para penyalahguna narkoba. Padahal kalau kita melihat undang-undang yang ada, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di situ ada 4 hal pokok. Yang pertama, negara wajib menjamin ketersediaan narkotika. Yang kedua, negara wajib melindungi, mencegah rakyatnya agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap. Yang ketiga, negara menjamin ketersediaan dan memfasilitasi lembaga rehabilitasi dengan tujuan para pecandu atau penyalahguna
itu mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Sedangkan yang keempat, negara berkewajiban untuk melakukan pemberantasan. Apa yang diberantas? Narkobanya? Bukan sebetulnya. Karena kalau kita melihat dari tujuan tadi yang awal pertama saya sebutkan, bahwa negara menjamin ketersediaan narkotika, artinya yang diberantas bukan narkotikanya, bukan narkobanya. Sebetulnya permasalahan dari narkoba itu tiga. Yang pertama adalah produksi gelapnya, kedua peredaran gelapnya, dan yang ketiga penyalahgunaannya. Nah, tiga hal inilah yang harus diberantas. Lalu selama ini yang digembor-gemborkan bahwa kita harus memberantas narkoba bagaimana? Maksud dari pemberantasan narkoba itu tadi adalah tiga hal tadi itu, produksi gelapnya, peredaran gelapnya, dan penyalahgunaannya. Bukan zat atau bahannya. Kenapa? Karena narkoba itu sendiri sampai dengan saat ini masih digunakan untuk pengobatan. Di dunia medis masih digunakan untuk pengobatan. Sehingga apabila narkoba tersebut diberantas, apakah lalu hilang narkobanya? Yang pasti pengobatannya akan agak terhenti, tapi narkobanya tidak akan pernah hilang. Kenapa tidak akan pernah hilang? Karena narkoba ada juga didapatkan dari sumber-sumber alam, di mana Indonesia ini begitu subur sehingga begitu kaya tanaman-tanaman berkhasiat obat, tapi sebetulnya itu merupakan narkoba. Nah, karena di alam sendiri, terutama di Indonesia, ada banyak ribuan tanaman yang berkhasiat obat, yang sebetulnya juga mengandung unsur narkoba di dalamnya, maka mustahil apabila dikatakan memberantas narkoba. Kalau yang narkoba sintetik masih mungkin, tapi konsekuensinya tentu seperti tadi saya sampaikan, pengobatan secara medis akan terhambat. Sedangkan pengobatan yang dari alam bisa dilakukan. Tapi permasalahan penyalahgunaan akan tetap terjadi. Lalu apa yang selama ini sudah dilakukan? Artinya pemberantasan atau gerakan-gerakan pemberantasan baik oleh aparat maupun masyarakat itu bertujuan apa lalu? Ya kembali lagi tujuannya ke tiga hal yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebetulnya dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan maupun pecandu dan peredaran gelap narkoba itu bukan hanya dilakukan oleh aparat, dalam hal ini pihak Polri, TNI juga mungkin, dan satu lagi berdasarkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, di mana Badan Narkotika Nasional dalam Perpres tersebut disebutkan merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kapolri. Tiga unsur aparat inilah yang melakukan tugas utama, atau dua sebetulnya ya, bukan tiga, yaitu Polri dan BNN, terutama BNN mempunyai tugas utama untuk melakukan
pemberantasan atau meminimalisir sebetulnya, bukan pemberantasan, meminimalisir lebih tepat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk produksi gelapnya. Tapi apakah bisa hanya dipasrahkan begitu saja pada satu lembaga ini? Tidak mungkin. BNN memang mulai dibentuk tahun 2010. Tapi sampai dengan saat ini, sebetulnya amat sangat berat tugas itu diemban sendiri oleh BNN. Seperti saya contohkan, untuk BNN Kabupaten Pasuruan, satu BNN di Kabupaten Pasuruan itu membawahi 4 wilayah kerja, yaitu Kabupaten Pasuruan sendiri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan dari sisi jumlah personilnya, tidak lebih dari 30 personil. Mulai dari kepala sampai dengan yang bawah. Sedangkan wilayah kerjanya begitu besar. Begitu juga dengan kondisinya sama seperti BNN Kabupaten Kota maupun BNN Provinsi yang lainnya. Untuk wilayah Indonesia, tidak semua atau belum semua kota kabupaten sudah ada BNN-nya. Seperti di Irian contohnya, hanya ada 1 BNN provinsi dan 1 BNN kota, membawahi Papua atau Irian yang sebegitu luasnya. Khusus untuk di Jawa Timur ini seperti kita ketahui ada 38 kota kabupaten di seluruh Jawa Timur. Untuk Jawa Timur sendiri ada 1 BNN provinsi dan baru 17 BNN kota kabupaten. Sehingga itu sangat berat, bahkan kalau boleh saya sampaikan itu sebetulnya agak mustahil apa yang dilakukan oleh BNN, meskipun bukan berarti saya mendegradasi BNN yang sudah ada, tidak. Tapi yang jelas dari sisi jumlah, artinya dari sisi kualitas maupun kapasitas, kuantitas, itu masih amat sangat kurang. Untuk itulah pihak BNN pun mendorong untuk memberdayakan masyarakat agar ikut bergerak. Tapi sepanjang yang saya alami, seringkali kita melakukan pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat guna ikut serta dalam penanggulangan masalah narkoba yang kita sebut sebagai relawan dan penggiat. Ternyata mereka itu juga seperti ada ketakutan tersendiri. Ya, mungkin mereka mendengar berita-berita dari luar, seperti contohnya di Meksiko. Bagaimana di Meksiko itu peredaran narkoba begitu besarnya, bahkan terjadi perang antar kartel, bahkan terjadi juga perang antara kartel dengan pihak penegak hukum di Meksiko. Kita tahu ada satu wali kota di Meksiko ditembak mati oleh kartel narkobanya. Karena wali kota itu begitu gencarnya dia, begitu getolnya dia untuk melakukan pemberantasan. Kita tahu juga di berita ada semacam, kalau di sini tuh Kapolda gitu di Meksiko, itu juga ditembak mati oleh kartelnya. Nah, para penggiat dan relawan yang sudah kami berikan pelatihan atau yang sudah kami cetak, itu bisa dibilang 90% menyatakan ketakutan mereka. Bahkan ada yang menyampaikan tetangganya sendiri di depan rumahnya itu adalah seorang pengedar. Ya, inilah ironis. Padahal di satu sisi, seperti tercantum dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, bahwa setiap individu, setiap anggota masyarakat itu memiliki kewajiban untuk melakukan
atau ikut serta melakukan pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba. Nah, melihat situasi seperti ini, karena juga tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun data itu juga masih belum fix, artinya belum fix itu belum benar-benar sebenarnya datanya itu bahwa penyalahgunaan narkoba sebetulnya begitu besar di Indonesia ini. Dari semua lapisan masyarakat, dari semua profesi, bahkan dari pelajar mulai SD pun sudah ada yang pecandu narkoba. Untuk itu, kalau saya melihatnya, mungkin sebaiknya ada semacam perubahan terhadap BNN itu sendiri. Menurut hemat saya, sebaiknya BNN hanya fokus pada upaya pemberantasan saja. Karena selama ini BNN itu dengan program pokoknya yang disebut dengan P4GN, itu dia meliputi pencegahan, rehabilitasi, maupun pemberantasan ditangani semua. Mengingat personilnya yang begitu minim, sarananya juga begitu minim, meskipun sudah 10 tahun BNN ini dibentuk dan mulai bertugas, tapi melihat beban yang begitu besar, ada baiknya agak diminimalisir agar lebih fokus pada pemberantasan. Lalu bagaimana dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi? Kembali lagi ke Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan kita juga melihat Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sebetulnya upaya-upaya pencegahan itu bisa dilakukan oleh lintas sektor. Di masing-masing instansi itu sebaiknya menganggarkan dan melakukan upaya pencegahan. Baik di dalam instansinya sendiri maupun di lingkungan masyarakat binaannya. Seperti kita ketahui, ada banyak instansi sebetulnya yang memiliki kader, terutama yang terbesar adalah kesehatan. Kadernya banyak sekali, menjangkau hingga tingkat desa bahkan RT. Lalu di Dinas Komunikasi Informasi Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi, itu juga memiliki banyak kader. Lalu KBPP, KB dan Pemberdayaan Perempuan, itu juga memiliki banyak kader yang disebut dengan insan genre. Di Dispora, lebih-lebih, Dispora itu menangani banyak pemuda, di situ menampung banyak pemuda yang ini bisa diberdayakan. Di mana pemuda itu sendiri juga banyak yang menjadi korban penyalahgunaan. Korban dari peredaran gelap narkoba itu sendiri. Nah, upaya pencegahan ini diratakan semua agar semuanya juga ikut bergerak. Karena pengalaman di 2019 kemarin, meskipun ada muncul peraturan Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi P4GN, yang di situ diharapkan bahwa setiap lembaga atau setiap instansi melakukan upaya-upaya pencegahan, ternyata juga tidak berjalan sama sekali. Instansi-instansi tetap aja menyerahkan pada BNN, sehingga tidak ada artinya lagi adanya Perpres nomor 6 tahun 2018 tersebut. Nah, sedangkan untuk rehabilitasinya bagaimana? Untuk rehabilitasinya, mengingat lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada sekarang ini di Indonesia bisa dihitung dengan jari, sehingga pecandu-pecandu yang
jauh lokasinya dari lembaga rehabilitasi tersebut, mereka akan merasa kesulitan dan keberatan apabila dilakukan rehabilitasi. Karena jarak. Alangkah baiknya rehabilitasi itu serahkan kepada Kementerian Kesehatan, di mana nanti Kementerian Kesehatan akan mendowngrade ke bawah melalui dinas-dinas kesehatan di tiap kabupaten kota, memberdayakan rumah sakit daerah maupun swasta yang ada di kabupaten kota tersebut, untuk juga melakukan rehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkoba ini. Sehingga mereka-mereka yang perlu direhabilitasi dan memang wajib sebetulnya untuk direhabilitasi, tidak merasa keberatan, tidak terlalu jauh untuk menjangkau. Dari biaya pun akan lebih murah di situ. Nah, bagaimana dengan Polri? Polri bisa saja tetap melakukan juga itu. Tapi apabila BNN sendiri lebih fokus terhadap upaya pemberantasan, sehingga upaya pemberantasan ini akan lebih sampai pada sasaran anak panah, lebih terfokus. Karena selama ini BNN pun juga agak kerepotan juga, agak kewalahan juga. Sisi pemberantasan personilnya juga kurang, begitupun sarananya. Sisi pencegahan personilnya juga kurang, bukan hanya kurang kalau masalah pencegahan ini dan pemberdayaan, tapi pengetahuan dari personil yang ada di bidang pencegahan dan pemberdayaan itu, pengetahuan tentang narkobanya, menurut pengalaman saya sendiri, yang saya amati, saya lihat pada saat saya masih tergabung di BNN, ternyata pemahaman mereka terhadap narkoba pun juga masih minim. Nah, sehingga apa yang disampaikan ke masyarakat belum bisa memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Dengan begitu, akan ada distribusi tanggung jawab terhadap penanggulangan narkoba. Akan ada pihak-pihak yang turut serta, yang bergerak untuk melakukan upaya penanggulangan narkoba, baik dari sisi pencegahannya, pemberdayaan masyarakatnya, maupun rehabilitasinya. Untuk upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, apabila distribusi ini diberikan kepada lintas sektor yang ada, maka akan ada banyak yang bisa dilakukan, termasuk juga akan ada banyak unsur masyarakat yang bisa direkrut untuk melakukan upaya penanggulangan narkoba. Sehingga upaya penanggulangan narkoba akan lebih bisa secara masif dilakukan. Lalu apa hubungannya dengan judul pertemuan atau perjumpaan kita kali ini? Jangan pernah berantas narkoba. Ya, seperti kita ketahui bahwa narkoba itu sendiri sebetulnya masih ada unsur manfaatnya. Apabila digunakan dengan baik dan benar. Tapi apabila tidak digunakan dengan baik dan benar, maka unsur mudorotnya yang akan muncul. Sebetulnya apapun, bukan hanya narkoba, apapun itu. Apabila digunakan sesuai dengan kegunaannya, maka yang didapatkan pasti adalah manfaat. Yang kedua, jangan berantas narkoba. Kenapa? Bukan hanya narkoba yang sintetis, tapi narkoba yang alami itu juga tidak mungkin diberantas. Kalau mau memberantas narkoba yang alami, maka kita harus membabat semua tanaman obat yang ada di negeri ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.
juga saya tunggu komen-komen dari Anda semua, karena komen itu pun juga bisa membangun channel ini. Dan di pertemuan-pertemuan atau jumpa-jumpa kita berikutnya akan saya ulas berbagai macam hal, tentunya yang berkaitan dengan kesehatan, tapi tidak hanya melulu tentang penyakit, karena kesehatan itu sendiri sebetulnya berhubungan dengan banyak hal, baik berhubungan dengan sosial, budaya, politik, hukum, ilmu pengetahuan itu sendiri, dan psikologis. Jadi nantikan perjumpaan kita di sesi-sesi yang berikutnya. Selain itu, nantikan juga perjumpaan kita di tempat-tempat yang indah yang lainnya, sebagai pengetahuan untuk Anda, mungkin juga untuk referensi liburan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wildan Nasrari. Saya Idris. Saya Wawan.